Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa konten ke depan, kami tampilkan suasana rapat dari Aspatria. Jadi Aspatria itu adalah asosiasi pengusaha bis pariwisata. Jadi adanya asosiasi ini terbentuk setahun yang lalu karena ada wabah pandemi. Jadi wabah pandemi itu membuat jadwal pariwisata yang ada itu hilang drastis. Jadi yang dahulu setiap minimal Sabtu Minggu itu ada perjalanan, sekarang sama sekali tidak ada. Udah setahun kita menghadapi masa paceklik yang tidak tahu sampai kapan ya. Jadi pada saat awal pandemi itu sudah kita perkirakan bahwa ini akan berlama-lama. Makanya kita membuat Aspatria, Asosiasi Pengusaha Bis Pariwisata. Tetapi selama setahun ini asosiasi itu sedikit kurang ada pergerakan, sehingga tidak bisa memberikan suara dari para pengusaha transportasi pariwisata ke institusi terkait atau mungkin ke stakeholder, di mana akibatnya saya tidak berani mengatakan itu pemalakan ya, karena saya tidak tahu sistem yang salah itu ada di mana pidato Bu Menteri, kemudian pidato OJK itu secara janji-janji dalam tanda petik itu sudah ada sebenarnya pelindungan kepada debitur, tapi pada masanya itu sama sekali tidak ada yang berpihak kepada kami pelaku industri pariwisata, khususnya transportasi pariwisata. Nah, pada kesempatan kali ini kita memberikan sebuah review dari asosiasi ini, yaitu sebuah tindakan perubahan restruktur bagi para punggawanya yang mungkin dahulu pertama kali COVID itu harapan kita adalah jelas kita mendapatkan sebuah perlakuan dari pemerintah sehingga kita bisa survive di masa pandemi ini, guys. Tapi kenyataannya hampir semua kebijakan itu sama sekali tidak ada yang berpihak pada pelaku transportasi pariwisata. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang sudah mendapatkan keringanan yang dirasa itu mungkin dia bisa gitu, guys. Tetapi pada dasarnya hampir setiap individu yang dulu pernah saya ulas, ada atas, ada tengah, ada bawah ya. Ada beberapa ulasan saya sebelumnya itu hampir tidak tersentuh, guys. Karena pada nyatanya itu mungkin sekitar 80% itu pengusaha pariwisata itu adalah berhutang kepada pihak-pihak perbankan atau pendana. Nah, beberapa pendana itu mungkin sudah ada yang memberikan sistem yang bagus pada nasabahnya, tapi ada juga pendana yang melakukan restruktur, tetapi mungkin hanya memindah penarikan masa jaminan saja. Kalau sekarang itu aman, kemudian kita mendapatkan relaksasi setahun lebih, tapi pada akhirnya nanti itu pada saat selesai relaksasi itu jumlah piutangnya itu membengkak. Jadi sama juga dengan apabila keran dibuka, itu volume atau okupansi dari orang yang melakukan transaksi itu tidak akan cukup, guys. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kami memberikan sajian kepada pemirsa, di mana Aspatria itu semoga saja bisa memberikan kereta atau sarana atau kendaraan ya bagi teman-teman yang ada di transportasi pariwisata, supaya
setidaknya kita udah berusaha dan menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, ya. Di situ kita mengambil, ya memang di konten saya sebelumnya udah saya sebutkan, tidak semua pengusaha, tidak semua pemilik transportasi itu membutuhkan hal seperti ini, guys. Karena barangkali mungkin mereka sudah pemain lama atau sudah kuat gitu. Jadi pemain-pemain lama ini tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Baik adanya paceklik ini tidak ada masalah. Jadi mereka sedakap aja mungkin dengan kematian para teman-teman yang ada di tengah ke bawah ini, atau mungkin di atas sini yang terlalu banyak pinjamannya, itu mungkin diuntungkan juga, guys. Tetapi adanya asosiasi ini kita berharap tidak sampai sejauh itu. Nah, jadi kita berusaha menyelamatkan kita sendiri dan teman-teman yang lain yang membutuhkan perlindungan, supaya kita bisa eksis secara bersama-sama. Jadi sebelumnya saya sudah mengulas adanya wabah ini. Ada beberapa pengusaha yang terkotak-kotak sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tingkat dari grade dari masing-masing perusahaan. Kita kan nggak pernah tahu dia butuh bantuan atau tidak. Kalau saya sih, saya akui saya butuh karena saya berada di sini. Yang saya dulu dari tidak ada apa-apa menjadi berhutang di pihak bank, ya kita terima kasih juga kepada pihak bank. Tetapi pada saat genting seperti ini, karena memang aturan-aturan dari relaksasi itu tidak ada yang menguntungkan perusahaan, guys. Jadi setidaknya kita ada power secara bersama untuk menyelamatkan bisnis ini supaya seminim mungkin ada orang-orang yang tumbang, ada orang-orang yang apa ya? Ya intinya semoga bisa membuat semua orang kuat, semua orang yang jadi satu, sehingga bisnis kita terselamatkan begitu. Karena kita akui kalau tidak ada langkah untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah itu juga sangat mustahil. Mungkin saya pribadi pun akan gugur di tengah jalan dan menjadi sebuah kenangan. Nah, tetapi hal yang tidak mustahil pun kita lakukan lah dengan membuat asosiasi. Kemudian siapa tahu pemerintah itu mendengarkan. Karena apa ya, saya sendiri mengakui sulit sekali, guys, sulit untuk survive sejauh ini, sulit survive karena beberapa aset pun sudah kita lepas, beberapa aset pun sudah ada yang ditarik bank, tapi tidak ada, masih tetap ada tekanan-tekanan itu ada. Jadi kan untuk itu semoga dengan adanya Aspatria ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jadi apa ya? Jadi memanusia. Jadi usaha yang ada itu semoga bisa dimanusiakan oleh pemerintah, dalam hal ini bisa memberikan sebuah reaction kepada pihak-pihak perbankan, kemudian kepada juga pembatasan yang ya susah kan, guys. Seperti ini kita dibatasi satu bulan ada pembatasan Idul Fitri, tetapi kita harus tetap memberikan bunga. Lihat duit dari mana kan gitu, Hongkong. Nah kan susah juga. Makanya dengan adanya Aspatria ini kita rangkul teman-teman, kita rangkul orang-orang yang membutuh pengen berjuang bersama, pengen eksis bersama, ya. Dengan kita memberikan, kita nggak peduli ada bis yang di atas ini, ada yang di bawah, ada yang tengah, yang penting kita mau solid bersama. Oke, jadi semoga adanya Aspatria ini bisa memberikan sebuah celah, ya, harapan hidup bagi teman-teman di jasa transportasi menengah seperti saya, khususnya seperti saya. Jadi saya akui memang kalau pemerintah tidak campur tangan, itu sudah dipastikan kita terkubur, ya. Jadi kita nggak tahu besok mau jadi apa. Tapi ya bismillah, dengan adanya manfaat dari Aspatria ini bisa
memberikan manfaat dan celah untuk bertahan, begitu maksudnya. Nah, mungkin karena tadi syutingnya agak lama, jadi akan kita pecah mungkin ke 2 atau 3 konten ya. Jadi nanti teman-teman dalam menyimaknya juga ada konten 1, konten 2, konten 3, mungkin part 1, part 2, part 3, seperti itu ya. Jadi tidak ada hal untuk memojokkan siapapun dalam asosiasi ini, tapi hanya kita ingin mendapatkan sebuah pengakuan atau mendapatkan sebuah perlindungan dari pemerintah bahwa saat tidak ada COVID pun kita berjuang di garis depan. Pariwisata memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negeri ini. Tapi saat kita memberikan tangan untuk mengayuh, tangan untuk menggapai, kita nggak tahu kita akan menggapai pada siapa. Saat orang tenggelam kita tidak tahu, kita itu help siapa yang akan menolong kita, tidak tahu. Begitu guys, terima kasih. Selamat menikmati sajian rapat Aspatria. Semoga bisa memberikan sebuah celah bagi kehidupan yang akan datang, dan saya berharap pada teman-teman doakanlah kami dalam perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.